Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid Nabi adalah peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dirayakan sebagian besar komunitas Muslim di seluruh dunia. Peringatan ini adalah tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad dan telah menjadi bagian penting dari budaya Islam di berbagai belahan dunia. Peringatan Maulid Nabi adalah salah satu cara untuk mengenalkan sejarah kehidupan dan akhlak beliau. Maulid Nabi juga bisa mempererat silaturahmi dan hubungan sosial dalam komunitas Muslim. Ini adalah kesempatan untuk berkumpul, berdoa bersama, dan memperkuat ikatan keagamaan. Namun sayangnya ada beberapa orang dari saudara-saudara kita yang melarangnya, bahkan menganggapnya sebagai bid'ah yang sesat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sebenarnya bagaimana kata ulama mengenai hukum perayaan Maulid? Berikut kami sampaikan beberapa pendapat para ulama mengenai perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama, Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, halaman 226 sampai 231. Dalam bab Al-Walimah, menjelaskan panjang lebar tentang keutamaan menyelenggarakan acara Maulid Nabi. Beliau juga menukil beberapa pendapat para ulama yang pada kesimpulannya, perkumpulan atau perayaan Maulid Nabi adalah perkara yang sangat bermanfaat dan dianjurkan. Karena banyak hikmah di dalamnya. Di antaranya adalah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang agung, yakni kelahiran Rasulullah SAW. Salah satu yang beliau sampaikan adalah dengan menukil perkataan Imam Ibnu Hajar. Hukum asal peringatan Maulid Nabi memang bid'ah yang belum pernah dinukil dari kaum salaf yang hidup pada 3 abad pertama. Namun demikian, biasanya peringatan Maulid Nabi mengandung kebaikan dan keburukan. Jadi, barang siapa dalam peringatan Maulid Nabi berusaha melakukan hal-hal yang baik saja dan menjauhi hal-hal yang buruk, maka itu termasuk bid'ah hasanah, yakni perbuatan yang baik. 2. Seorang ulama Sunni dari Mekah Al-Mukarramah yang dikenal sebagai Mujaddid abad 20, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, mengatakan bahwa mengadakan perayaan Maulid Nabi adalah tradisi baik yang seharusnya tidak hanya diadakan pada malam atau hari tertentu saja. Dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah, halaman 255, beliau mengatakan, alhasil bahwa sesungguhnya mengadakan Maulid Nabi merupakan suatu tradisi dari tradisi-tradisi yang baik, yang mengandung banyak manfaat dan faidah yang kembali kepada masyarakat. 3. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka menyambut dengan senang gembira. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ayat ini menganjurkan kepada umat Islam agar menyambut gembira anugerah dan rahmat Allah. Ada perbedaan di antara para ulama dalam menafsiri kata al-fadl dan ar-rahmah. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani karya Syekh Al-Alusi, juz 6 halaman 133, beliau mengutip keterangan dari Imam Abu Shaykh yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud dengan al-fadl adalah ilmu, sedangkan ar-rahmah adalah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pendapat yang masyhur karena adanya isyarat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka kita sangat patut sekali menampakkan kegembiraan atas kelahiran sang Nabi. 4. Masih dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi pada juz 1 halaman 230,
Imam As-Suyuti juga menukil perkataan Syekh Ibnul Jazari, imamnya para qurra. Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya Arfut Ta'rif bil Maulidis Syarif mengatakan bahwa setelah Abu Lahab meninggal, ada salah seorang yang mimpi bertemu dengannya. Kemudian dikatakan kepadanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Abu Lahab?" Dia menjawab, "Aku berada di neraka, tapi Allah meringankan siksaanku setiap malam Senin, dan aku bisa meminum sedikit air di antara jari-jariku." Dan dia berisyarat dengan ujung jarinya. "Itu dikarenakan aku telah memerdekakan Suwaibah. Hal itu aku lakukan karena aku sangat bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad dan karena Suwaibah telah menyusuinya." Kegembiraan Abu Lahab atas kelahiran Rasulullah yang dia ekspresikan dengan cara memerdekakan Suwaibah memberi manfaat yang sangat besar. Abu Lahab adalah orang yang sangat memusuhi Islam. Bahkan Al-Quran telah memvonis dia sebagai manusia yang celaka. Namun, ia mendapatkan keringanan dari siksa neraka karena bergembira saat kelahiran Nabi. Maka, bagaimana dengan seorang mukmin dari umat Nabi Muhammad yang bergembira atas kelahiran beliau? Maka dengan kuasa Allah, ia pasti akan mendapat balasan surga. 5. Nabi Muhammad sendiri merayakan hari kelahiran beliau. Abu Qatadah Al-Ansari meriwayatkan, ketika seseorang bertanya kepada Nabi mengenai puasa hari Senin, Nabi menjawab, "Pada hari itu aku dilahirkan dan Al-Quran diturunkan kepadaku." 6. Masih dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, ada sebuah riwayat dari Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW mengakikahi dirinya sendiri setelah menjadi nabi. Padahal beliau sudah diakikahi oleh kakeknya Abdul Muttalib pada hari ke-7 kelahirannya. Sedangkan akikah itu tidak bisa diulang 2 kali. Akikah yang kedua yang dilakukan oleh Nabi itu sebagai tanda rasa syukur karena Allah telah menciptakan beliau sebagai rahmatan lil alamin. Maka dianjurkan bagi kita untuk berbagi rasa syukur atas kelahiran beliau dengan berkumpul dan berbagi makanan dan amalan-amalan lainnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dari uraian pendapat para ulama ini, kita bisa memahami bahwa perayaan Maulid Nabi memiliki banyak dalil yang disampaikan oleh para ulama, dan kita tidak perlu terlalu menanggapi orang yang bersikukuh mengharamkan Maulid. Jika di dalam perayaan Maulid Nabi ada hal-hal yang diharamkan, seperti berkumpulnya laki-laki dan perempuan, maka yang dipangkas adalah keharamannya, bukan maulidnya. Saking pentingnya permasalahan Maulid Nabi, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani telah menyusun sebuah kitab yang fokus membahas Maulid Nabi. Kitab itu bernama Haulul Ihtifal bi Dzikril Maulidin Nabawi Asy-Syarif. Di dalamnya, beliau mencantumkan 21 dalil kebolehan perayaan Maulid. Wallahu a'lam bishshawab.